disuruh, diutus, kemudian selesai seperti itu. Harapan saya, apabila teman-teman ikut kegiatan seperti ini, teman-teman dapat merealisasikan di tingkat teman-teman atau di sekolah teman-teman. Oke, setuju? Ya, setuju. Oke. Selain itu juga perlu diketahui, harapannya setelah teman-teman mengikuti PR, nanti kan pastinya di ujung acara kalian apabila aktif di PR akan diberikan reward atau kesempatan untuk maju di Kabupaten Blora, untuk ikut lagi di Kabupaten Blora. Nah, kesempatan itu gunakanlah mulai sekarang. Karena apa? Kalian harus mempersiapkan hal itu dari sekarang. Jadi kalian mengikuti PR gak hanya kegiatan-kegiatan PR aja, tapi apabila kalian bersemangat, kalian mengikuti kegiatan PR dengan penuh perencanaan dari awal, melalui kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan, mungkin akan mengantarkan kalian untuk jalan ke Kabupaten Blora di berbagai seperti itu. Untuk teman-teman ada yang mau sharing di depan, mungkin dari PR Medan Rejo, Semansa atau dari PR Majalurun, mungkin menceritakan mengenai kegiatan atau kendala-kendala yang kalian alami di PR seperti itu. Boleh angkat tangan? Pak tunjuk. Iya Pak. Pak tunjuk ya. Untuk dari Medan Rejo. Adi mungkin menceritakan mengenai kegiatan apa yang ada di PR Medan Rejo, kemudian hal yang belum kalian ketahui tentang PR dan lain sebagainya. Perkenalkan, umur berapa? Udah mendapatkan belum? Promosi, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjo Eka Samuta. Saya dari PR Medan Rejo. Umurnya berapa Mas? Umur saya 19 tahun. Nah, motivasi ikut PR apa? Yang motivasi santai, kita di sini sama sendiri. Ya, untuk mengisi kegiatan di rumah ya mencari hal yang positif. Oke, mencari hal yang positif. Nah, selain itu kegiatan yang ada di PR Medan Rejo apa aja? Yang kemarin baru mulai untuk mengikuti mengajar Di BSD. tempat saya bimbel itu. Oh iya. Itu baru Berlangsung Desember Pak. Diterangin atau makanya terangin atau kita biasa santai. Biar teman-teman tahu mungkin ya itu seperti bimbel kayak les gitu. Ya mayoritas itu anak-anak kelas TK, SD, ya SMP juga ada. Oke, berarti kegiatannya ikut mengajar di bimbel. Nah, selain itu ada lagi mungkin? Ya masih banyak perencanaan tapi Ya mungkin bisa diceritakan rencananya apa yang mau dijalani dari PR Medan Rejo. ya rencananya usulan dari Mbak Yuta itu kita Rejo mau latihan kalitan gitu mengisi kegiatan. Keren, tepuk tangan buat Oke, udah. Oke, terima kasih. Oke, dan sekarang dari PR Semanusa Keradenan. Yang dari Semanusa bisa angkat tangan. Aku mau masnya deh.
silakan deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriania Putri, bisa dipanggil India. Saya dari PR Manusia Perhatian. Motivasi saya ikut PR yaitu untuk menambah pengalaman dan wawasan. Untuk apa? Tujuannya juga untuk ngajak teman-teman untuk kegiatan-kegiatan yang positif seperti itu. Kegiatan yang ada di PR Semansa apa aja? Mungkin yang sudah dilakukan atau yang belum terrealisasi? Sebenarnya sudah ada perencanaan, tapi karena kondisinya seperti ini, jadi udah vakum. Kalau dulu itu ada kotak curhat, nah itu tinggal mensosialisasikan ke teman-teman, tetapi karena udah libur, jadi ya udah nggak jalan. Berarti kegiatannya hanya itu atau ada lagi selain kotak curhat? Baru itu saja, Kak. Oh, baru didirikan berarti? Iya. Oke. Itu baru kita dari PR Semansa itu baru kumpul berapa ya? Dua kali kalau nggak 3 kali udah. Terus ada pandemi udah nggak bisa. Oke, baik. Berarti baru mendirikan PR ya, maksudnya baru aktif sama mungkin kegiatannya kotak curhat seperti itu. Harapannya ke depan, saya berharap PR nanti lebih maju, lebih aktif lagi apabila nanti mungkin pandemi COVID-19 sudah berakhir atau mungkin tidak, tetapi kita adaptasi kebiasaan baru. Saya harap PR benar-benar aktif dan dijalankan untuk remaja-remaja yang ada di atas ini. Oke, sanggup? Siap, sanggup. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Dea. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu kan semisal kalau ada saran dari teman-teman itu bisa dilakukan di kotak curhat. Baru mau juga udah ada pandemi, Pak, jadi ya nggak bisa. Sekarang nganggur. Ganti isinya. Ya enggak. Oke, ya. Terima kasih. Untuk dari Bojonegoro, jadi boleh bersama kami. Sebelum Pak Lurah sudah datang, mungkin nanti di meeting ya. Oke. Oke, materi nes berarti. Materi. Tulis itu karya ilmiah. Oh, karya ilmiah. Karya ilmiah ada jurnal ada para jurnal menerima, para jurnal.com, Geotimes menerima, perusahaan Indo Progress menerima jurnal juga. Jadi dia online bukan koran, tapi menerima tulisan-tulisan dari luar. Kalau di luar itu bisa kayak puisi gitu bisa ya? Bisa. Puisi biasanya weekend, Sabtu sampai Minggu. Buka ya. Terbuka sastra hampir sastra dan opini, Mas. Opini itu yang apa? Ya opini, argumen gitu di depan, biasanya di halaman depan itu terbuka aja untuk umum. Selain itu kayaknya semuanya ada datanya wartawan. Ada pertanyaan lain? Koran. Sebenarnya nggak harus koran sih. Nggak bisa kok yang tadi. Kalau aku lebih suka dengan misalnya ada orang yang pengen di rumah gitu, lebih suka untuk memotivasi mereka mengirimkan ke online. Karena keterbacaannya lebih luas. Peluangnya dibaca lebih banyak. Peluang dibacanya lebih luas. Lebih banyak. Ketika sekarang orang lebih banyak melihat handphone daripada membeli koran. Terakhir teman-teman baca koran. Tapi
kalau misalnya buka detik.com atau Tirta.id misalnya, pasti baru-baru kemarin lah kalau gitu. Kalau ketika ingin tulisannya dimuat, dari itu juga ada honornya, dari juga kayaknya sekarang kalau misalnya masuk ke jurnal itu juga ada kreditnya Pak, dimuat di tulisan-tulisan itu. Gitu. Ada honornya misalnya buat ngopi lumayan lah. Ngopi turah-turah. Turah-turah. Nek cuma buat ngopi turah-turah. Ya kayak gitu. Kamu nggak berapa? Nggak berapa? Saya di sini sebagai antara menanyakan beberapa pertanyaan buat baik. Langsung saja untuk poin langsung. Saya di sini akan bertanya tentang nama dari siapa? Nama saya yang Saya Jessica. Asli gue yang minta. Kayak santai, kayak guyon nggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Gak berdua apa ya Pak ini? Gak apa-apa ya? Barang saya improvisasi ini mau saya kayak gitu terus. Juga ada nih, ketika narasumber nggak mau jawab, tak lempar ke pertanyaan berikutnya, lalu balik lagi ke depan. Yang penting kan angkatnya terisi. Nah, kalau pertanyaan informasinya kamu dapat. Sebenarnya di sini saya ingin bertanya nama lengkapnya, nama alamat dan statusnya apa? Asal pendidikan. Nama saya Angelina, alamat saya ada di RT 1 RW 2 Desa Mojolimbun, Kecamatan Kabupaten Kabupaten Blora. Ini apa? Wah, fokus ke situ aja ya. Penontonnya agak bergaul itu loh. Fokus ke coba wawancara itu. Terakhir apa Mas tadi? Alamatnya? Status. Ya, status. Status saya mahasiswa di salah satu universitas yang ada di Semarang. Tinggal mulai. Oke, selanjutnya. Saya di sini ingin bertanya tentang apa sih generasi berencana menurut Mbak di daerah atau di sekolah Mbak itu ada apa enggak tentang PR atau generasi berencana itu apa, genre itu apa, genre. Iya Mas. Nah ini yang dibikin Apa real. artinya tujuannya maksudnya apa sih pengertian dulu tentang generasi berencana? Ya generasi berencana itu apa? Menurut Mbak, Menurutmu Mbak? Menurut pandangan dari kalau menurut generasi kita, menurut saya itu keluarga berencana itu seperti apa? generasi berencana itu seorang pemuda yang Iya. yang sudah memiliki rencana-rencana kedepannya bagi dalam dirinya maupun untuk lingkungan di sekitarnya, tentunya dalam hal yang positif. Contohnya seperti apa? Sebelumnya mengambil pertanyaannya. Mulai lewat dulu. Pertanyaannya seperti apa? Contohnya dalam keluarga, kemudian saat keluarga, sebelum keluarga itu bagaimana? Sebelum berkeluarga tentu harus mengetahui tentang kesehatan seperti misalnya kayak tahu tentang
biasanya pemuda-pemuda itu kan sering terjerumus ke hal-hal gila, terus ke pacaran, ini dan melakukan dan bagaimana cara atau cara melakukan biar pemuda-pemuda itu tidak terjerumus bisa menjadi nyaman kita lingkungan baru. Yang pertama tentu sosialisasikannya dengan dimulai dari diri sendiri, meningkatkan ketakwaan kayak gitu kepada Tuhan supaya tidak terjerumus. Terus tentunya mengikuti organisasi kalau misalnya di tingkat universitas itu ada kayak Organisasi yang positif gitu ya. Oke, selanjutnya acara menjadi Tungguin maju ya. Oke, selanjutnya bagaimanakah cara Oke, bagaimana cara Mbak kan dalam keadaan pandemi ini menginformasikan cara dengan baik dan bisa diterima dengan baik dengan pemuda-pemuda yang sering berjumus dan cara mengajarnya. Oke, seperti ini kan udah berkembang internet, sosial media, tentu kita bisa memanfaatkannya misalnya dengan membuat itu kayak konten-konten tentang edukasi, sosialisasi, kayak gitu. Sama itu. Oke, berarti dari media kita membuat ajakan-ajakan buat pemuda-pemudi yang tahu informasi banyak di media ya yang ramai. Terus selanjutnya di usia yang tepat untuk berkeluarga banyak kurang lebihnya umur berapa menurut pandangan Mbak E? Menurut pandangan saya, ini menurut pandangan saya sendiri, di usia 25 tahun, kayak gitu. Itu buat yang laki atau yang perempuan? Ini untuk saya ya, untuk saya. Ya, terus? Saya di usia 25 tahun kan, yang pertama tuh pendidikan penting. Jadi seorang pemuda itu harus menggali ilmunya dulu. Kita ilmunya baru menggali ilmunya tentu. Oke, sebelumnya sudah ada rencana untuk pas Oke, selanjutnya saat nanti Mbak sudah berkeluarga dan sudah menempatkan diri di usia 25 tahun dan berencana untuk menikah, perkiraan jumlah rencana Mbak dalam berkeluarga itu mempunyai anak berapa? Dengan tujuan tadi keluarga yang berencana. Saat Anda sudah masuk ke usia 25 tahun dan sudah berkeluarga ya. Keinginan Mbak untuk mempunyai anak berapa dengan tinjauan keluarga berencana? Ya. Dengan tinjauan keluarga berencana. Kita kira itu sing takoi kok.
Fokus di pilihan 0 sampai 9 itu. Ya, dua. Ini Mbak, nek gak mau tambah nih, anu nggak merasa nggak bisa jawab, bilang nggak bisa jawab, nggak mau itu belum saya pikirkan atau Ya itu belum saya pikirkan karena saya pertama belum ada pasangan. Oke, oke selanjutnya saat nanti sudah menjadi keluarga dan keinginan sudah mempunyai anak segera, anak yang Mbak inginkan umur berapakah atau umur terakhir Mbak untuk apa ya, untuk melahirkan ini sih kerasa saya ngomong kayak pertanyaan simpel. umur berapa Mbak ingin melahirkan? Ngomongnya kamu ganteng ini, Aku ngomongnya kependudukan. Umur berhenti untuk melahirkan. Umur terakhir. Jadi umur terakhir. Coba bareng ben tak mulai. 40 berhenti atau umur 35 untuk berhenti melahirkan dengan terakhir entah itu 1 atau 2 yang terpenting Mbak. Mungkin di umur sekitar 30 tahunan ke atas karena Sampai 60 berarti. Oke, gimana Mbak? sekitar umur 30 tahunan karena kan kita tahu kalau kesehatan reproduksi wanita kalau sudah menginjak itu mulai di rumah kayak gitu. Oke, terima kasih atas pertanyaan Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Saya selaku wawancara dan mengucapkan terima kasih buat ini untuk petinjuan untuk keren. Bingung aku. Ayo 3 juta paling kok. Langsung aja Pak. Terima kasih atas jawabannya. Ya jawabannya Mbak E. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan menunggu akal ini adanya pertanyaan ini pendek, butuh jawaban pendek. Artinya ini ngomong aja tapi tanggapan poin ini. Paham ya? Iya paham Pak. Jika itu ada tangganya, ada pacarnya, kan? Yang penting poinnya. Oke, ini nama sudah terisi. Tahun lahir nggak mau jawab? Tahun lahir. Kita tanggal ini bukan umur kan ada kembali. Jadi untuk kira ya, jadi nak tahun biasanya nilai tanggal lahir berdiri Facebook ya. Macam berjualan dari Facebook aja. Tahun ini berapa ya? Tahun tapi nanti nak butuh usia berapa tinggal kurangi. Dan pendidikan ini ada masih atau tamat. Masuk itu kan ya. Jadi masih kuliah berarti tamatnya ditoret. Berarti masih kuliah diberi. Ya. Terus alamat itu kesalahan misalnya langsung bisa mana? Pas lengkap lah RT ini tak nomornya berparani. Kita kali Biasanya berarti mencermin ya, oke. Kemudian tujuan generasi berencana. Ini dia ngomong apa ya tanggapan poin ini toh. Jadi tujuan generasi berencana misalnya cuma yang berhasil siapa apa? Oke, Pak. Apa siapanya apa? Ya. Poinnya apa kira-kira? Saya mana apa? Tujuan Tujuan kiri ya. jadi berencana untuk sebelum keluarga dan merencanakan terlebih dahulu gitu.
berarti kan poinnya adalah tujuan genre merencanakan persiapan untuk berkeluarga atau rencana untuk membuat perencanaan untuk berkeluarga. Kita ke poin saja. Kemudian tujuan kami saya kurang ngomong apa? Ya berencana apa? Ya terus bedanya kan beda apa? Tentang pemuda ya sama Apa? Yang kamu kira-kira jawaban apa? Poinnya apa? berkeluarga Tujuan keluarga berencana. berencana Ya, mepet Kira-kira poinnya ya kan? Ayo berarti rong kalimat nih. Tujuan kami apa? Memutus ikatan. Memutus apa? maksudnya merencanakan tentang itu Apa apa? tentang Anak. anak itu Pak. Nah, berarti untuk memutuskan apa? Untuk membuat keputusan tentang jumlah anak. Ya, benar. Ya. Ya, Kurang lebih ya. Ada poinnya sudah gitu. Sekarang sumber informasi tentang genre yang kau tahu genre dari mana? Apa baru sekarang ini? sebenarnya saya sudah tahu dari Dari ini. Kemudian tahunnya pertama kali dengar genre dari mana? sekolah SMA sosialisasi Di Semanu. Oke, dari sosialisasi dari siapa? Pas dari KB, dari dinas apa dari mana? Kali. Berarti wes anggap dari apa negara itu ya? Karena itu pada cara gue nggak keraguan. Nek ada aku berarti dari siapa? Penyuluh. Tapi misalkan aku berarti dari lupa. Gue sakit dari SMA gitu ya, dari sekolah. Oke, berarti sekolahnya itu dimasuki apa mendapat informasi tentang genre. Ini boleh juga, jadi kamu boleh sumber offline juga boleh. Misalnya kamu dari Instagram dapat data dari misalnya apa Mas Bima dengan siap nikah lagi misalnya boleh sebutkan, tapi nggak pernah ya, nggak ngerti ya, nggak pernah. Kalau di YouTube itu dulu kita bersandi paling terus sumber informasi tentang keluarga berencana, mau tentang genre sekarang tentang keluarga berencana dari ibunya, dari Eden, dari mana kira-kira? dari keluarga dari iklan TV. Iklan di TV. Iya. Nah dari keluarga sih ngomongin sama ibu. Ya. Masa cerita yang apa? Kafe ini enggak Pak. Dia cerita Pak kan sesama wanita kan. Oke, masuk. Kemudian dari iklan TV, jadi boleh juga jawaban di sini. Ngono kejar, jadi kemudian ini kira-kira nanti kalau sudah ketemu ini siapa bisa dramatis. Sampai kan belum punya pacar, nanti kalau punya pacar mau diajak nikah, kira-kira mau diajak nikah umur berapa? Jadi kira-kira mau menikah umur berapa? 25 tahun. 25. Enggak mundur. Cerita dan pasangan. Kemudian kalau sudah menikah kan juga mesti nantinya jadi ibu, gitu lah, masih punya anak. Kira-kira pengen punya anak berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau biar terserah Tuhan saja. Dua Pak. Kawan dua, oke. Ada Gundri, Gundri. Kalau dua ini maunya, dengan mau laki-laki semua,
mau perempuan semua, mau laki-laki punya perempuan mau anu bisa. Bisa kayak adikku Pak. Misalnya gue nak ambil ke kafe. Maunya mau laki-laki semua, mau perempuan semua, mau laki-laki perempuan. Kalau cewek tapi kan tergantung sama yang biasa. Anu ya, sama saya lagi ya. Kok kita gini lagi? Kita kan apa ya? Gini. Oke, satu dan satu. Oke, laki-laki satu. Terus nanti kan sudah punya dua anak. Kira-kira ini oleh ibu nak dulu mau diumur. Anak pertama kira-kira mau umur di umur berapa? Anak kedua umur berapa? Atau nggak mau ya? Kira-kira mau selesai melahirkan di umur berapa? Melahirkan terakhir kira-kira di usia berapa? Sekitar 30 tahunan. 30. Pengenai ini mana? Oh, ini selawe 30 ke atas. Kita masuk tapi satu sumber ini belum bisa jadi berita ya. Nah ini jadi berita sering sampai ngerasani Lena ya. Untuk angka jadi dan nanti lagi demi Lena hilang nggak kan ya karena nanti jadinya apa angka itu ya. Jadi nanti yang dapat informasi yang dapat dari keluarga ada sekian anak, dapat informasi dari diri ada sekian anak dan seterusnya. Maksudku jurnalistik kependudukan itu adalah mencari data-data seperti ini. Artinya di samping data, tapi juga untuk saling sesama remajanya saling istilahnya mengingatkan bahwasanya berkeluarga itu juga harus ada perencanaan. Oke, terima kasih. Ikut 10 kalau 10 15 itu jadi tambah Mbak Yuli. Aku udah gue dupen sudah bagus. Ini kurang berapa satu lagi. Terima kasih. Saya ini ada ibu nih. Bagus. Sudah lama saya ini wes ambil dari duit. Sudah lama. Mas Bimo wes pinter dari kawan-kawan semua. Ayo. Ayo, ini sudah mau kasih ya. Ya, saya apa? Wes karena saya bersama yang mau ada apa? Ya, oke, satu lagi 3 Ramadan. Siapa ini sering wawancara? Saya Pak. Wawancara. Jadi ini gambar jadi turun dia kalau tapi nggak apa-apa wes wawancara. Berarti kok pertanyaan itu ya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Mbak. Saya Indira Putri. Saya berasal dari Jawa Tengah. Di sini saya ingin mencari tahu, mewawancarai Mbak. Yang pertama, nama Mbak siapa? Indah. Pendidikan sekarang masih kerja atau mahasiswa? Iya benar. Alamat ya. Bisa
mbaknya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama mbak. Tujuan generasi berencana atau ini menurut mbak itu gimana sih tujuannya? Untuk membentuk generasi berencana. Untuk membentuk generasi. Generasi berencana itu seperti apa sih mbak? Itu seperti program pemerintah yang seperti untuk mempersiapkan generasi remaja agar memiliki rencana kedepannya untuk masa depannya. Seperti pemerintah Apakah mbak sendiri sudah merencanakan kehidupan untuk mbaknya? Ya untuk berencana ya masa depan. Tentang pendidikan, tentang cita-cita setelah lulus kuliah itu mau kemana? lulus kuliah mau kerja di Kanada, terus setelah itu menikah. Ya seperti itu ya. Langsung ke pertanyaan kedua. Tujuan keluarga berencana atau PKB Untuk menekan pertumbuhan penduduk. untuk menekan maksudnya bagaimana mbak ini tentang menekan pertumbuhan penduduk atau jumlahnya bagaimana atau dikurangi atau gimana? Agar sebenarnya kan Indonesia itu sendiri kan jadi negara salah satu negara yang begitu terbatas gitu ya. Jadi mungkin adanya program KB ini untuk menekan pertumbuhan penduduk itu semakin melonjak gitu loh, biar Indonesia itu nggak sebanyak gitu. Iya, kan kalau gini ya mbak, kalau zaman dulu itu mbak ya, itu pasti minimal itu anaknya itu ada 6 atau 5 dan semakin sini zamannya itu sudah apakah sudah dioptimalkan oleh pemerintah programnya itu? Kalau makanya itu adanya pemerintah untuk memberitahu generasi mereka kalau yang belum mungkin ya bisa karena orang dulu kan masih kayak jadi mengikuti sama dulu itu banyak anak rezeki ya apa Berarti dengan adanya genre ini generasi remaja berarti sudah mampu untuk membalik sudah mampu mengoptimalkan seperti itu ya mbak. Oke, terima kasih dan lanjut ke nomor pertanyaan ketiga. Sumber informasi tentang generasi berencana. Pertama kali mbak tahu apa sih generasi berencana? Dari teman apa mbak ini? teman perempuan Namanya? Maria ini Kok dari teman mbak itu kok bisa tahu apakah dia itu seorang apa ya? yaitu anggota mungkin Anggota itu pas
untuk pertanyaan yang terakhir ya Mbak Ii. Kalau sudah mempunyai anak juga, kan sudah ya, terus kira-kira berhenti melahirkannya itu terakhir mempunyai anak itu tahun umur berapa? 29 atau yang 28? 30 tahun gitu ya. Terima kasih Mbak Linda sudah meluangkan waktunya untuk saya bertanya. Malah lancar 8 Januari pimpinan tahun ini belum ada. Iya, apa? 8 Januari berarti ini tipe narasumber adalah orang yang tipe terbuka, jadi mau membuka diri ya. 2002 berarti umurnya 18 ya, 18. Kemudian masih S1 sama dia kuliah ya. Kuliahnya Pak Darga kan? Di mana? Semarang ke Cirebon aja yang kuliah. Orang-orang kuliah semua di Cirebon. Oh, sama ada ya? Oh iya, oh iya, Kemarengan. Kemudian tujuan genre untuk generasi berencana. Ya, berdoa sendiri. Apa tujuan generasi berencana? Tujuan generasi berencana adalah untuk generasi berencana. Apa tujuan buang air besar ya? Ya tujuannya untuk buang air besar. Nah, kita perlu tidak bisa. Terus kemudian tujuan KB menekan pertumbuhan penduduk. Sebenarnya dia mau membuktikan ya. Kita sudah pernah dengar dengan itu ya. Oke. Kemudian sumber informasi dari teman oh ada kita ini sudah gede itu. Kemudian dari ini, oke. Sumber dari KB. Sosialisasi KKP kita kapan ketemu aku juga. Ketemu aku ketemu Pak Os. Sampai 2-3 bulan yang lalu ya? Baru. Oh, 2-3 bulan yang lalu berarti ini. Ketemu aku gitu ya, Mbak. Oh, yang dari Binaan itu. Oh, itu sama malu. Nah, yang kakak yang tak ngerti gitu. Oke, berarti baru jadi PLKP orang ini kita kan paling ngerti. Kemudian umur menikah 24 tahun. Oke, jumlah anak 2, laki-laki kakek. Sampai dulu apa? Dulu apa berapa? Apa anak juga? 2 yang satu juga perempuan juga. Laki-laki. Oh, berarti sampai ngapain kalau tidur anak abang dulu? Laki-laki semua. Dan apa ada berkali-kali. Itu pemain bohong ya. Oke, umur berhenti melahirkan di bawah